Masih bersama kami di Presisi Siang. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025, Polres Salatiga, Polda Jawa Tengah menggelar kegiatan doa lintas agama sebagai wujud syukur dan harapan untuk terwujudnya keamanan, kedamaian, serta keharmonisan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung khidmat ini digelar di Pendopo Sasana Widya Kasana Polres Salatiga pada Kamis 26 Juni 2025. Kegiatan doa bersama ini dipimpin secara bergiliran oleh tokoh dari 6 agama berbeda yang ada di kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Hal ini tentu mencerminkan semangat toleransi dan semangat persatuan yang menjadi ciri khas kota Salatiga yang dikenal sebagai Indonesia Mini dan kota paling toleran di Indonesia. Kapolres Salatiga Polda Jawa Tengah AKBP Veronica dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan doa lintas agama ini menjadi bentuk nyata dari semangat kebinekaan yang dijunjung tinggi oleh Polres Salatiga. Kapolres Salatiga juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para tokoh agama yang turut hadir dan mendoakan agar institusi Polri senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan bangsa. Melalui doa lintas agama ini, Polri ingin menegaskan bahwa Polri hadir untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan budaya. Semangat kebersamaan dan toleransi adalah fondasi kuat dalam mewujudkan keamanan dan kedamaian di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan ditutup dengan doa bersama yang dipimpin secara kolektif, dilanjutkan dengan ramah tamah dan sesi foto bersama sebagai simbol keharmonisan dan komitmen bersama dalam menjaga kerukunan lintas umat beragama. Dari tim Humas Polres Salatiga Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengucapkan selamat mengikuti Lampung Swimming Festival 2025 Polda Lampung. Ajang Lampung Swimming Festival Kapolda Cup 2025 ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 hingga 29 Juni 2025 di kolam renang Pahoman, Kota Bandar Lampung. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-79 dan akan mempertandingkan 2 kategori utama yaitu Fun Swimming dan Championship. Saya mengucapkan selamat mengikuti Lampung Swimming Festival 2025 Polda Lampung. Saya berharap acara ini dapat menjadi ajang untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, kerja keras, dan sportivitas dalam mencetak atlet-atlet renang profesional di Provinsi Lampung. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, dalam rangka mewujudkan Polri yang presisi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Polres Jembrana hari ini melaksanakan apel pagi dilanjutkan dengan Gaktiplin anggota. Disiplin adalah fondasi utama kami dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Jembrana. Dalam kegiatan tersebut, pemeriksaan menyasar sejumlah aspek disiplin, seperti kelengkapan dan kerapian penggunaan seragam dinas, kelengkapan surat nyata diri, sikap tampang dan penampilan, kelengkapan kendaraan dinas, hingga deteksi dini penyalahgunaan narkoba, dan pemeriksaan telepon seluler guna mencegah keterlibatan anggota dalam judi online maupun pinjaman online ilegal. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebanyak 7 personel melakukan pelanggaran disiplin. Di antaranya terkait sikap tampang yang kurang rapi dan penggunaan gampol yang tidak sesuai seperti tidak memakai tali peluit. Para personel yang melanggar diberikan tindakan disiplin berupa push up sebanyak 10 kali dan dicatat dalam buku Tatiplin, serta mendapatkan pembinaan langsung dari Propam. Sementara itu dalam pemeriksaan ponsel secara menyeluruh, tidak ditemukan indikasi keterlibatan anggota dalam praktik judi online atau pinjol. Kasih Propam Polres Jembrana AKP Inyoman Yasa dalam keterangan tertulisnya menyebutkan kegiatan ini sangat penting dalam menjaga citra dan kedisiplinan anggota menjelang Hari Bayangkara ke-79. Dari Humas Polres Jembrana melaporkan untuk Polri TV. Indonesia mencanangkan program Zero Overdimension atau Overload atau ODOL dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas yang berkeselamatan.
Korlantas Polri melakukan sosialisasi odol sejak 1 Juni 2025 dan menggelar diskusi mengenai pelaksanaan dan penanganan odol yang didasari pertimbangan bahwa tahapan penegakan hukum harus komprehensif, termasuk dampak ekonomi dan prinsip keadilan bagi semua pihak terkait. Adanya Indonesia menuju zero overdimensi dan overloading, kita akan melihat dari beberapa aspek yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen Hubdat. Dari aspek perekonomiannya seperti apa, dari aspek logistiknya seperti apa, sehingga saya yang merepresentasi menjadi aparat penegak hukum belum melakukan penegakan hukum, hanya sosialisasi. Penilangan penegakan hukum belum tentu membuat orang merasa adil. Oleh sebab itu sosialisasi. Setelah sosialisasi nanti masih ada peringatan, Pak. Setelah peringatan ada penempelan stiker, masih panjang ya, Pak. Yang penting bagaimana tata kelola transportasi ini tertib dilihat dari keselamatan. Maka dari itu saya hanya menyoroti di bidang keselamatan. Kita boleh hidup di jalan yang lurus, boleh hidup, tetapi tidak boleh meninggal di jalan yang lurus. Dari sisi keselamatan masih banyak aspek-aspek yang tadi memang harus dikaji mendalam, sehingga langkah-langkah untuk menertibkan itu harus komprehensif. Maka dari itu, anatomi kecelakaan, analisa dan evaluasi harus kita mengambil langkah-langkahnya. Salah satunya adalah kita sudah menetapkan hari keselamatan. Kami jamin untuk khusus overdimensi dan overload belum ada penegakan hukum. Baru sosialisasi supaya terintegrasi. Kami ada sosialisasi, Pak. Saya juga minta petunjuk dari Pak Menteri, Pak Dirjen. Sosialisasi ini untuk ketertiban berlalu lintas. Menyambut rangkaian Hari Bayangkara ke-79, Kepolisian Resor Tegal Kota menggelar lomba olah tempat kejadian perkara atau TKP. Kegiatan ini menjadi ajang pembuktian kesiapsiagaan serta profesionalisme dalam menangani setiap kejadian secara cepat dan tepat, menunjukkan komitmen Polri dalam meningkatkan kualitas penyelidikan. Kegiatan yang digelar di Komplek Aspol R. Suprapto ini bertujuan spesifik untuk meningkatkan kemampuan teknis dan taktis anggota di satuan atau unit reserse kriminal. Fokus utamanya adalah pada penanganan di lokasi kejadian, memastikan setiap detail dapat diidentifikasi dan diamankan dengan presisi sesuai standar yang berlaku. Lomba ini bukan sekedar kompetisi untuk mencari pemenang, melainkan sebuah wujud kesiapan yang esensial. Penekanan diberikan pada pentingnya penguasaan teknis dalam olah TKP saat menghadapi situasi nyata di lapangan, di mana setiap detik dan setiap jejak memiliki nilai krusial dalam mengungkap kebenaran. Dalam pelaksanaannya, tiap tim dari Polsek menampilkan simulasi penanganan dan olah TKP sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan. Peragaan berlangsung dengan ketat dan cermat di bawah pengamatan langsung dari tim penilai yang terdiri dari para ahli di bidang identifikasi dan reserse. Melalui lomba ini, Polres Tegal Kota berharap dapat terus mengasah keterampilan anggotanya sehingga pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan kasus kriminal dapat semakin optimal. Peningkatan kualitas olah TKP ini diharapkan berdampak langsung pada kecepatan pengungkapan kasus dan penegakan hukum yang berkeadilan di wilayah Kota Tegal. Dari Humas Polres Tegal Kota, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025, personel Kompi 2 Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan bakti religi. Inisiatif ini merupakan bentuk pengabdian dan kepedulian sosial terhadap tempat ibadah, serta digelar di Masjid Besar Al-Khair, Pulau Sebati, Kabupaten Nunukan pada Selasa 24 Juni 2025. Masjid Besar Al-Khair yang berlokasi di Jalan Sudirman, Kecamatan Sebatik Induk, menjadi pusat pelaksanaan bakti religi kali ini. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-79, tetapi juga merupakan upaya nyata untuk mempererat sinergi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh-tokoh agama yang ada di wilayah Sebatik, menunjukkan komitmen Polri dalam membangun hubungan harmonis. Melalui kegiatan ini, Polri menunjukkan kehadirannya yang humanis dan peduli terhadap kehidupan sosial masyarakat.
Bakti religi yang dilaksanakan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi masyarakat luas untuk terus menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di tempat-tempat ibadah. Ini adalah ajakan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya kebersihan sebagai bagian dari kehidupan beragama dan bermasyarakat yang sehat. Satuan Brimob Polda Kalimantan Utara melalui Kompi 2 Batalion B Pelopor ingin menegaskan bahwa menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat ibadah adalah tanggung jawab bersama. Semangat Polri untuk masyarakat tercermin jelas dalam aksi ini, memperkuat ikatan emosional antara aparat keamanan dan komunitas demi terciptanya lingkungan yang harmonis dan kondusif dalam menyambut Hari Jadi Bayangkara. Dari Humas Polda Kalimantan Utara melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.